negaraan. Pasti kayak sama pemerintahan kan, terus apa lagi? Hukum, ya. Bersikap baik sama temen, misalkan ya. Gak ngebeda-bedain temen. Siap. Oke, lanjut sekarang yang nomor 13. Tolak ukur mungkin ya, biar gampang. Atau satu-satu yang jadi titik pedoman. Apa sih yang paling, sebenarnya paling urgent, yang paling poin utamanya, kenapa kita harus mengamalkan Pancasila itu apa? Ini culture. Terus ini ke arah bela negara. Mana yang lebih general? Yang bisa apa? Sukuisme ya. Squidward. Terus ini dalam konteks modern culture. Kalau yang namanya mengendalikan diri, kan itu bisa many konteks ya. Berbagai konteks berarti. Bisa dalam konteks mengendalikan diri dalam aspek budaya, mengendalikan diri dalam aspek sukuisme, dalam bela negara. Jadi jawabannya yang lebih general yang intinya kita pakai Pancasila ini sebagai alat kita untuk self control ya, dalam bertindak, berbuat, berbangsa, bernegara, itu ya poinnya. Karena intinya kan sebenarnya Pancasila itu kan nilai. Tadi nilai itu kan poinnya adalah tolak ukur sebenarnya ya. Lanjut nomor 14. Ini tebak aja kalau nggak tahu. Siapa tahu berhadiah. Oke, jadi kalau yang ini itu jawabannya, kalau di kunci jawaban ini yang E ya. Yang E. Tapi kakak ini menganalisis ini tuh sebenarnya banyak yang nggak relevan, tapi nggak apa-apa deh untuk yang 14 ini. Sementara diingatnya yang E dulu aja, tapi kalau nanti ada renewing pengetahuan baru nanti kita share ya. Kita langsung skip ke nomor 15 aja. Tadi ya, yang keempat tadi ya. Oke, GBHN ini adalah kepanjangan dari Garis Besar Haluan Negara. Jadi ini tuh sebenarnya sudah diimplementasikan pada zaman Orde Lama, ya, pada masa Soekarno, dan juga pada masa Soeharto. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan negara di awal tahun itu akan dibikin garis besarnya dalam GBHN. Nah, si GBHN sendiri ini disusun tentunya harus berdasarkan Pancasila ya, nggak bisa lepas. Nah, terkait dengan P4 sendiri itu kan tadi ya ada di sana poin terkait dengan interpretasi Pancasila berdasarkan versi pemerintah kan. Berarti otomatis P4 pasti akan memuat GBHN pastinya ya, ada gitu. Kenapa? Karena kan tadi penerjemahan Pancasila dalam konteks kepentingan pemerintah. Jadi pasti ada dong. Kira-kira yang enggak yang mana sih? Yang nggak akan diatur secara spesifik banget. Agama itu memang ada dalam poin sila 1, tapi P4 sendiri kan tadi yang mengarah pada needs atau kebutuhan pemerintah sendiri, jadi dia nggak terlalu banyak mencampur pautkan terkait dengan religion. Jadi jawabannya adalah yang B. B. Oke, selanjutnya nomor 16. Tolak ukur pembangunan. Kira-kira apa? Nilai kan, berarti tolak ukur tadi kan. Ini konteksnya pembangunan ya. Berarti konteksnya yang arah pada pembangunan kan cuma ada dua nih, yang B sama C. Karena di sini kan tolak ukur ya. Tolak ukur itu berarti ke arah nilai. Nah, Ya. Pancasila sendiri kan lebih banyaknya terkait dengan nilai yang baik dan benar. Nah, kalau kaitannya sama nilai, sebenarnya yang lebih konteks ini nih, yang moral ya. Kenapa? Karena tadi terkait dengan value tadi ya. Kalau paradigma sendiri lebih kerancangan struktur dalamnya itu lebih ke arah perencanaan. Ya. Itu lebih ke tugas ini sih government dalam membuat rancangan. Jadi kalau dikontekskan dengan Pancasila sendiri ini ngarahnya ke yang, jadi jawabannya yang C harus. Oke. Sekarang kita lanjut yang nomor 17. Coba. Kalau norma hukum kan spesifik ke landasan ya. Landasan hukum.
Syarat terbentuknya negara apa? Ada syarat mutlak terbentuknya negara. 1, adanya penduduk. 2, adanya wilayah. 3, baru adanya hukum. 4, pemerintahan. Pancasila masuknya di sini. Ideologi negara ya. Nah, berdasarkan konteks di sini, Pancasila sendiri dalam konteks pembentukan negara, dia akan merujuk pada nilai-nilai apa sih biasanya? Ini tuh ada nggak berlaku nggak di tempat lain kira-kira? Ya, universal. Contohnya case-nya ini kayak misalkan kasus kayak, maaf jadi banyak bahas Israel Palestina karena lagi hits ya. Kan Israel dia itu kan sebenarnya pengen bikin negara. Tapi nama negaranya negara Israel. Kalau ditanya misalkan Israel ini dia penduduknya ada nggak? Nggak Orang ada. penduduknya ada kan orang Israel ya, orang Yahudi. Hukum pasti dia bikin. Pemerintahan dia bikin. Cuman yang jadi masalah Israel sendiri dia nggak punya Wilayah. wilayah karena wilayahnya dia ngambil punya orang, punya Palestina. Nah, makanya ini menjadi di pembentukan negara Israel ini tidak memiliki universalisme ini gitu. Sedangkan ini sendiri dalam menurut nilai-nilai Pancasila tentunya kita akan merujuk pada nilai universal ini. Kalau ditanya terkait Indonesia sendiri ya, Indonesia wilayahnya ada nggak Indonesia? Orangnya, kemudian pemerintahannya ada ya, lengkap kalau kita. Terus konteksnya dulu kita dijajah emang tanah kita yang mau diambil sama Belanda. Belanda nggak punya hak apa-apa atas tanah kita. Nah, berarti kita bisa merujuk pada nilai universalisme ini dalam pembentukan negara. Ya, jadi jawabannya yang dalam konteks membentuk negara harus merujuk pada nilai-nilai universal. Jadi nggak bisa bikin nilai sendiri. Kalau kita bikin nilai sendiri, nanti akan menjadi kasusnya kayak Israel. Jadi masalah. Selanjutnya nomor 18. Rohani itu apa sih? Atau dibahasakan sederhananya kayaknya benda ya, kebendaan. Sedangkan rohani sendiri merujuk pada Tuhan. Tuhan atau hati ya, hati atau lebih ke jiwa gitu kan. Nah, yang kaitannya sama hati dan jiwa apa? Kebenaran, keindahan, estetik keindahan ya, religiositas, ketuhanan, and moral, baik dan benar ya. Sedangkan kebendaan itu dalam konteks yang bukan kerohanian. Jadi jawabannya yang D, kecuali. Oke, nomor 19. Kita hapus ya. Kausal itu apa sih? Sebab akibat ya. Oke, jadi yang merujuk pada konteks sebab akibat saling berkaitan. Ada unsur-unsurnya meliputi tadi ada undang-undang, batang tubuh, Pancasila. Kalau kita merujuk pada kata sebab akibat, berarti yang mana nih? Kalimat atau kata mana yang merujuk pada konteks kausal atau sebab akibat? Saling mengisi atau saling mempengaruhi berarti ya. Oke, poin buat kamu untuk yang nomor 19. Lanjut nomor 20. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan. Tadi demokrasi. Mana yang mengarah pada konteks demokrasi, musyawarah, pakat. Gimana nih jawabannya? Kalau musyawarah kita mau nyari apa sih? Biasanya bermusyawarah itu suara ya, atau memutuskan sesuatu ya. Jadi jawabannya yang mana? Ya, D ya. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan Tuhan, menjunjung harkat, martabat. Ini kan demokrasi ya. Jadi konteksnya yang D ya. Jawabannya. Hati-hati ya, kejebak ya. Selanjutnya nomor 21. Ya, betul ya. Jawabannya walaupun TAP MPR itu dihapus, ini berkaitan dengan P4 sebenarnya. P4 kan dihilangin ceritanya. Dan tapi nilai-nilai Pancasila tetap harus dilaksanakan ya. Jadi itu dicabutnya jadi kan TAP MPR nomor 11 tahun 78 ini itu kan yang mengatur tentang P4 ya tadi.
Nah, P4 ini kan setelah reformasi tahun 1998 atau dalam amandemen pertama ini kemudian dicabut ceritanya. Jadi nggak berlaku lagi P4-nya. Memang sih pada akhirnya kan emang nggak digunakan, tapi dalam konteks nilai-nilai Pancasilanya tetap harus dijalankan. Gitu. Jawabannya yang E. Ya. Terus nomor 22. Dari pernyataan yang bersifat ke arah negatif, dari pernyataan-pernyataan yang positif. Kan berarti kan kalau Pancasila sebagai paradigma berarti kan yang bagus-bagus. Berarti cari dari 5 pernyataan ini yang negatif, yang mengarah atau lebih nggak positif dibandingin. Jadi kan kalau pragmatis itu nyarinya keuntungan doang ya. Sedangkan yang namanya Pancasila kan nggak cuma sekedar untung rugi, tapi juga harus dilihat dalam konteks yang lain. Oke, jadi jawabannya yang A. Misalkan nanti terjadi imigrasi, ya ada orang bawa uang, misalkan ya bawa apa benda, nggak apa-apa lah. Kalau pragmatis nih ya, semuanya dimasukin gitu ya, nggak ada seleksi atau apa gitu. Nah, tapi kalau kita berpedoman pada Pancasila, pasti kita akan memperhatikan hukum dong. Ini kalau orang bawa yang kayak gini nggak bagus gitu. Ini bertentangan dengan nilai, kamu akan mengimplementasikan. Itu contohnya kamu udah Pancasila. Lanjut 23. Mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Fleksibel ya, kemampuan adaptif berarti ya, fleksibel. Oke, lanjut nomor 24. Antara material, praktis, sama dasar. Konkret di tempat tertentu, di situasi tertentu. Berarti langsung dilaksanakan dong. Praktis. Good. Lanjut nomor 25. Jawabannya jadi yang awas kejebak. Ada 2 sidang. Pertama, BPU PKI sama PPKI. Tapi terkait dengan hasilnya tadi kan dibikin panitia kecil, tadi saya bilang. Jadi jawabannya yang panitia 9. Kecuali ini kalau ada kasus gini. Misalkan panitia 9-nya nggak ada. Jadi pilihannya itu hanya BPU PKI, PPKI, Kongres Pemuda, PBB, maka kita jawabannya yang BPU PKI. Karena sebenarnya panitia 9 itu kan di dalam BPU PKI. Cuma karena ini spesifik, ada panitia 9, jadi kita pilih yang paling spesifik. Jadi jawabannya yang A ya. Gitu. Tapi nggak salah sih sebenarnya BPU PKI, cuman ini lebih spesifiknya di panitia 9. Karena kebetulan ada di sini, jadi kita pilihnya yang panitia kecil atau panitia 9 ini. Kalau nggak ada, baru boleh pilih BPU PKI. Ya. Okay. Ini yang disebut tadi Jakarta Charter tadi yang saya bilangnya atau Piagam Jakarta. Lanjut nomor 26. Tadi kesejahteraan, jaminan sosial, berarti iya keadilan sosial ya. Good. Lanjut nomor 27. Tidak bertuhan. Dogmatis artinya penuh dengan aturan-aturan, dogma-dogma. Otoriter tuh ditentukan oleh satu kekuatan ya. Terus anti liberal. Liberal itu kan kebebasan pasar ya. Iya. Kebebasan. Terus market leader. Ini kan arahnya ke arah yang negara-negara kapitalis ya, barat. Kira-kira lawan dari ini apa? Anti liberal. Gampang. Lawannya adalah komunisme. Ya, jadi simpelnya ada 2 ideologi dominan di dunia ini. Kita bagi 2 ya. Yang satu ada Ya. liberalisme, yang ini ya. Yang liberalisme itu ciri-cirinya apa? Kebalikan dari ini. Pertama, mereka lebih ke arah HAM, terus bebas, terus kapital, modal ya. Ini ciri-cirinya. Mostly ini negara-negara barat. Walaupun sekarang mereka punya PR besar terkait dengan kasus Israel-Palestina, HAM mereka kemana nih? Dipertanyakan. Nah, kalau komunisme identik dengan hal seperti ini. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Jadi ya. Ada pertanyaan nggak? Udah jelas belum tentang 2 ideologi ini? Clear? Ada pertanyaan? Tadi pasisme ini kan tadi saya bilang paham yang cinta berlebih terhadap negara akan menghasilkan negara yang kemudian menggunakan kekuasaan terlalu berlebihan. Contohnya kasusnya kayak misalkan Jerman, terus Jepang, ya,
yang saat Perang Dunia itu kan mereka hanya menyerang bangsa lain kan, atau Itali gitu, karena mereka merasa ingin menguasai. Nah, konsep fasisme ini juga mungkin bisa kita alamatkan ke yang konteks Israel sekarang ya, ketika mereka melakukan agresi dan perluasan wilayah untuk kepentingan mereka sendiri, yang karena dipengaruhi oleh faktor otoriter atau kekuatan pemimpin yang berlebihan tadi ya. Bisa jadi kita alamatkan ke sana. Selanjutnya nomor 28. Ini politik bebas aktif ini yang punya kita ya, prinsip kita ya. Pernah dengar mungkin ya istilahnya. Kira-kira yang mana? Oke, dijelasin dikit ya. Bebas itu artinya kita sebagai bangsa Indonesia independen, tidak pernah memihak negara manapun ya. Dalam artian kayak kalaupun case-nya misalkan Indonesia mensupport kemerdekaan Palestina, itu lebih ngarah ke pengamalan nilai Pancasila yang sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Tapi kita nggak pernah misalkan memihak salah satu kubu, enggak. Jadi kita selalu dalam posisi yang netral, itu bebas. Nah, aktif di sini konteksnya adalah tapi kita akan aktif menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan tadi ya. Nilai-nilai Pancasila tadi misalkan ngebantu perdamaian, membantu bangsa lain yang sedang kekurangan atau kesulitan. Misalkan ada satu negara kayak misalkan Palestina lagi dihancurin negaranya, terus kita bantu, kasih bantuan gitu. Nah, aktif dalam memberikan bantuan-bantuan atau bentuk-bentuk positif tadi. Nah, itu mengarah pada bebas aktif. Kira-kira yang mana nih yang sesuai dengan konteks tadi, bebas aktif di situ? Nah, itu ya. Salah satunya adalah dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Karena tadi aktif membantu, tapi kita nggak juga memposisikan jadi memihak. Gitu. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 29. Ini jawabannya langsung ini aja nih. Tap MPR nomor 20 MPRS tahun 66 ya. Ini setelah peristiwa G30S. Mungkin konteksnya keadilan sosial, coba. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Keadilan sosial berarti kata yang mengarah pada adil. Dan cari kata yang merujuk pada kata adil. Coba. Cari kata kuncinya nih. Kata kuncinya kan keadilan sosial. Mana nih yang merujuk pada kata adil? Yang dengan benar good. Pemerataan nih. Berarti adil kan? Pemerataan pembangunan. Kewajiban hak asasi berarti ini kemanusiaan dong. Ya. Jadi jawabannya sih ya, upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Nah, ini sesuai dengan kata keadilan sosial. Jadi caranya Apri cari kata kuncinya ya. Apa nih sebenarnya bisa jadi kita nggak ngapalin semua, tapi ketika kita bisa mengatasi kata kunci itu bisa ngebantu kita lebih mengkontekskan tadi ya sila tadi dengan realnya kayak gimana.